Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya hari ini di channel Zaki Pro. Hari ini kita akan pasang sound di acara wisuda santri Babul Maghfirah. Apa saja yang kita gunakan? Yang pertama, untuk monitornya itu kita gunakan Yamaha DBR 12. Di sini 2W power loudspeaker 1000 watt dari Yamaha. Ini spesifikasinya. Di sini kita cut 100 Hz karena ini untuk vokal aja, untuk ceramah aja. Selanjutnya untuk FOH-nya, untuk panggungnya, untuk penontonnya itu kita gunakan Yamaha BR. Ini serinya BR 15 power 400 watt program. Untuk mic-nya kita gunakan ini dia, Crash Pro 9900. Pernah juga kita review di YouTube. Lihat video kemarin. Ini mic-nya. Kita cek dulu. Cek 1 2 dicoba tes. 1 2 dicoba. Cek 1 2. Cek sound. Zaki Pro. Di sini kita gunakan mixer Soundcraft AFX 12. Ciri-ciri Soundcraft yang original itu memiliki kuping. Ini original. Kita juga menggunakan power darinya Yamaha dengan seri P7000S, menggunakan kabel speaker Jumbo. Ya, santriwati, silahkan duduk. Masuk aja, langsung duduk. Langsung isi dari depan, belakang wisudawati menuju ke sampai ke belakang. Oh, karak hitam mau ngerti ya? Hah? Karak hitam mau lagi nih kan? Kak hijau nggak pintu, tinggal di enter tuh ya. Mobil sama nang parkir, tapi benar. Mungkin Honda ada. Oke.
Assalamualaikum akhi Muslim. Salam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyatanya mata Indonesia buat Aceh. Up to you. Jadi bagaimana pendapat Tengku Muslim dengan acara wisuda di tengah pandemik COVID-19 di pesantren Babul Maghfirah? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita bersama sehingga pada hari ini kita melaksanakan wisudawati Babul Maghfirah di tengah-tengah pandemik. Ya. Dan insya Allah kami di Babul Maghfirah walaupun pandemik sedang berlalu, dan insya Allah itu bukan halangan bagi kami dan itu akan kami laksanakan dan akan terlaksana dengan baik, karena kami yakin dan kami percaya hanya doalah yang sanggup menghalau pandemik itu. Maka bagi kami santriwan santriwati Babul Maghfirah melaksanakan wisuda atau tidak itu bukan persoalan, karena bagi kami virus itu sendiri datangnya dari Allah. Kalau memang Allah menghendaki maka itu akan terjadi. Maka kami atas nama karyawan dan karyawati Babul Maghfirah Kaki lanjut. kami dari karyawan dan karyawati Babul Maghfirah tidak ada ragu untuk melaksanakan wisuda pada hari ini Dengan happy ya. dengan tidak mengesampingkan aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah, dan insya Allah Pakai masker mari ya. kami juga memberikan masker kepada anak-anak dan juga kepada ustadz-ustazah, dan insya Allah semua kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya beserta seluruh ustadz wal ustazah dan santriwan santriwati Babul Maghfirah mendoakan untuk Aceh pada hari ini, insya Allah Aceh akan terbebas dari pandemi. Amin. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih akhi. Soundnya gimana akhi? Mantap. Alhamdulillah, setelah kami periksa mulai dari semalam, sepertinya di daerah kita kalau masalah sound itu tiada duanya. Zakion is the best. Makasih akhi. Tiwan. Mantap. Inilah santriwati yang akan diwisuda. Santriwan ya. Ini santriwan yang akan diwisuda pada hari ini. Insya Allah menjadi orang sukses semuanya. Amin. Amin. Kak akhi, terima kasih boy. YouTuber. Jangan lupa like, subscribe. Ini kalung menari cerah yang di depan. وجب الشكر على
Pupogata dengan kasih sayang gatalam siram dengan imatan ya Rabbi yang berkuasa. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن ذبابة أبدا في جسمه الحسن لم يهتدي الله قد طاع المطلق أبدا وما تسابت لم في المدى زماني وما تسابت لم في المدى زماني نمر قمر نور سلم لمام semangat Nabi dan di zaman sepanjang masa bersama Nabi dan di zaman sepanjang masa lam yantari Allah qatuda al-mutlaqan abada wa ma tasabat lam fil mada zamani wa ma tasabat lam fil mada zamani lam yantari qatuda al-mutlaqan abada wa ma tasaba aflan fi mada zamani. Assalamualaikum hai pagayong Nabi salam kamu beri lingkang. Karena salam Nabi kesunan jarutamu mancaran mulia. Assalamualaikum pa intan bulan kamu bisa lengkuari lingka karena salam Nabi kesunan jarutamu mancaran mulia. Assalamualaikum pa intan bulan kamu beri salam kuare ringkang. Ilaut aroma pulau
sabilillah, syahid perang sabilillah, mensyahid dalam perang sabilillah, Allah bi'ainul mardiyah, mensyahid dalam perang sabilillah, Allah bi'ainul mardiyah, Allahi perang sabilillah, syahid perang sabilillah, mensyahid dalam perang sabilillah, Allah bi'ainul mardiyah, mensyahid dalam perang sabilillah, Allah bi'ainul mardiyah. Mensyahid dalam perang sabilillah, Allah bi'ainul mardiyah, mensyahid dalam perang sabilillah, Allah bi'ainul mardiyah, Allahi perang sabilillah, syahid perang sabilillah, mensyahid dalam perang sabilillah, Allah bi'ainul mardiyah, mensyahid dalam perang sabilillah, Allah bi'ainul mardiyah. Perang sabilillah, syahid perang sabilillah, mensyahid dalam perang sabilillah, Allah bi'ainul mardiyah. Nangro acenya tempat lahir, bahuju pantai pulau Sumatera, sila barokon lam jaro kafe, dino hanale Aceh Kajaya, sila barokon lam jaro kafe, dino hanale Aceh Kajaya. Kau Acehnya tempat lahir, berujung pantai pulau Sumatera, bila barokan lam jaro kafe, dino hanale Aceh Kajaya, bila barokan lam jaro kafe, dino hanale Aceh Kajaya. Nangro Acehnya tempat lahir, berujung pantai pulau Sumatera, bila barokan lam jaro kafe, dino hanale Aceh Kajaya, bila barokan lam jaro kafe, dino hanale Aceh Kajaya. Nangro Acehnya tempat lahir, berujung pantai pulau Sumatera, bintang di bunga pada bulan atu gema bebe cahaya bulan lungan air mata di Strip BM garing KB garing AB garing 7 Romawi garing 2020 menetapkan nama-nama santri yang lulus ujian akhir dayak Babul Maghfirah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. Kami mohon kepada anggota Senat untuk berdiri sejenak. 1. Nama Abdurrahman Pehoh Ili. Tempat tanggal lahir ialah 13 Oktober tahun 2000. Putra dari Bapak Wedding Pehoh Ili, asal Thailand. Dengan jumlah nilai 184, nilai rata-rata 7,67. Kategori kelulusan Jayi. Dua, nama Afif Ma'ruf Bahri.
Tempat tanggal lahir Medan, tanggal 10 Januari tahun 2002. Putra dari Bapak Samsul Bahri, asal Aceh Tamim, dengan jumlah nilai 193. Nilai rata-rata 8,04 dengan kategori kelulusan Jayyid Jiddan. Tiga, nama Al-Muksin, tempat tanggal lahir Pulau Loh, tanggal 1 Januari tahun 2003. Putra dari Bapak Husaini, asal PD, dengan jumlah nilai 172. Nilai rata-rata 7,17. Kategori kelulusan Jayyid. Empat, nama Aldo Alzena, tempat tanggal lahir Jakarta, 07 Januari tahun 2003. Putra dari Bapak Darwin, asal Aceh Besar, dengan jumlah nilai 196. Nilai rata-rata 8,17. Kategori kelulusan Jayyid Jiddan. Lima, Amron Haidire, tempat tanggal lahir Patani, 30 Maret tahun 2000. Putra dari Bapak Mr. Dorohin Haidire, asal Patani, Thailand, dengan jumlah nilai 180. Nilai rata-rata 7,50. Kategori kelulusan Jayyid. Enam, Ani Ketiara, tempat tanggal lahir Jakarta, 13 Mei tahun 2002. Putri dari Bapak Nasiruddin, asal Takengon, dengan jumlah nilai 191 dengan nilai rata-rata 7,96. Kategori kelulusan Jayyid. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamnya, dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang sedang kita rasakan pada hari ini. Yang kami muliakan orang tua kami Al-Mukarram Abu Madinah selaku pimpinan Yayasan Daya Terpadu Babu Maghfirah. Yang kami muliakan Al-Mukarram Ustaz Nasrul Aidi Kalsi selaku pimpinan Daya Terpadu Babu Maghfirah. Yang kami hormati Ustaz Murtazan SPD selaku wakil pimpinan Daya Terpadu Babu Maghfirah. Yang saya hormati Ustaz Atrianto SPDI selaku Kepala Sekolah SMA Daya Terpadu Babu Maghfirah. Yang saya hormati Ustaz Mufriyadi MA selaku Kepala Sekolah SMP Daya Terpadu Babu Maghfirah. Yang saya hormati Ustaz Nazarudin SH selaku Wakaf Kurikulum Daya Terpadu Babu Maghfirah. Yang saya hormati Ustaz Azhar SPDI dan Ustaz Zamarzi AMD selaku Ketua Pemasungan Santriwan dan Santriwati Daya Terpadu Babu Maghfirah. Dan yang saya hormati seluruh asatidz dan asatidzah Babu Maghfirah beserta Dewan Guru sekalian. Ucapan terima kasih kami kepada seluruh Dewan Guru, kepada asatidz dan asatidzah Daya Terpadu Babu Maghfirah yang tidak ternilai jasa-jasanya, yang telah sudi membimbing dan mendidik kami dari awal kami menginjakkan kaki di daerah ini hingga tibalah saatnya kami pamit meninggalkan daerah ini untuk melanjutkan pendidikan kami ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Permohonan maaf kami sebesar-besarnya kepada seluruh daerah, kepada seluruh Dewan Guru, asatidz dan asatidzah yang selama ini telah begitu besar bersabar menghadapi tingkah laku kami. Terkadang di saat engkau benar-benar serius dalam membina kami, tapi kami malah mengabaikan, bahkan menyepelekan keseriusanmu dalam membina kami. Sekarang kami sadar bahwa setiap nasihat yang engkau berikan, ocehan-ocehan yang sangat sering kami dengar, sebenarnya memiliki arti kasih sayang,
dan itu membawa kami agar terus menuju ke jalan kebaikan, baik untuk saat ini maupun untuk masa depan, bagi diri kami sendiri agar berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ustaz, Ustazah, Pak, Bu, adik-adik, tidak ada yang namanya mantan murid, mantan saudara, apalagi mantan guru. Detik ini, baik sampai kapanpun juga, jasa-jasa dan semua kebaikan kalian akan selalu kami kenang. Ini adalah detik-detik terakhir kami di sini. Dengan setulus hati, sekali lagi kami benar-benar memohon ribuan maaf kepada seluruh asatidz dan asatidzah, dewan guru, dan kepada seluruh adik-adik kelas kami yang mungkin kesalahan kami terlalu banyak hingga tak terhitung jumlahnya. Ustaz, Ustazah, Pak, Bu, adik-adik, kami memohon doa restu serta ridho kalian agar selalu mengiringi setiap langkah kami kapanpun dan dimanapun kami berada. Terima kasih. Teruntuk angkatan 2020, angkatan yang berpisah sebelum waktu yang memisahkan, yang akan tertulis dalam sejarah dan tidak akan terlupakan. Kita adalah angkatan yang usai sebelum waktunya dan istirahat sebelum jamnya. Penjara suci bukanlah sebuah penjara tempat para napi sungguhan. Itu hanyalah istilah dari kami para santri dengan menyebut nama lain dari pondok pesantren. Disebut penjara karena kami tidak melakukan kegiatan di luar lingkungan pondok. Suci karena kami ditempatkan di sini untuk belajar makna kehidupan dan didasari dengan agama. Untuk sahabatku, masih ingatkah kamu ketika kita sama-sama terbangun dari tidur untuk sholat subuh berjamaah? Ketika azan subuh berkumandang, kita berebut untuk mengambil air wudhu lalu berlari ke musola supaya tidak tertinggal. Karena kalau sampai imam selesai sholat, itu artinya kita tidak akan ikut berjamaah dan pastinya mendapat hukuman karena tidak disiplin. Bukan sekali dua kali kita melakukan hal itu, bahkan seringkali karena jadwal tidur yang lebih sedikit dibanding remaja pada umumnya. Bukan itu saja masalahnya. Entah kenapa di pondok pesantren seringkali kekurangan air, padahal warga sekitar tak pernah merasa begitu. Masih ingatkah kalian ketika selesai sholat subuh berjamaah, di saat kita menjalani salah satu aktivitas rutin kita, yakni membaca Al-Quran, maka di saat itulah juga kita dapat melihat bermacam-macam pose tidur dalam keadaan duduk. Ada yang tidur sambil mengangguk-angguk sampai tersungkur ke lantai. Ada juga yang tertidur dengan mulut terbuka, Al-Qurannya pun terbuka. Dan di saat itulah ustazah memukul lantai menggunakan sajadah yang sudah digulung-gulung hingga Al-Qurannya terjatuh. Ia pun terbangun dan detak jantung bergerak lebih cepat dari yang biasanya. Kagetnya kembali. Rasanya ingin kembali seperti dulu, bersama melaksanakan kewajiban sharing tentang berbagai macam ilmu. Di dalam pondok pesantren tidak ada yang namanya gadget holic. Bahkan membawa HP yang tidak bisa mengakses internet pun dilarang. Mungkin terlihat seperti kejam, tapi sekarang kami baru sadar gunanya pelanggaran gadget adalah supaya tidak terbawa arus pergaulan yang kurang baik. Walau sebenarnya ada banyak juga manfaat positifnya. Ingatlah teman, persahabatan kita tak akan pernah putus. Kami akan terus mendoakanmu dan kami harap kita pun saling mendoakan. Tak ada hal yang lebih romantis daripada sebuah doa. Kita hanya membisikkan di tanah, tapi terdengar oleh langit. Sejauh apapun langkah kaki ini, kupastikan kami akan selalu mengingatmu. Teruslah berkarya sahabat. Semoga kalian sukses dengan jalur yang kalian tempuh saat ini dan dapat memanfaatkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تسليم الهدايا إلى مدير المعهد باب المغفرة ويليه النصائح الدينية مع توصية من مدير الأستاذ Haji Masrul Aidi. Acara selanjutnya penyerahan cenderamata sekaligus nasihat dan arahan oleh pimpinan Daya Terpadu Babul Maghfirah Tugu Haji Masrul Aidi LC. Kepada ayahanda kami persilakan dengan segala hormat.
Dilanjutkan penyerahan penghargaan untuk wisudawan yang berprestasi yang sudah menulis sebuah buku. Kepada Saudara Afif Ma'ruf, kami persilakan untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan jam'an marhuma wa ja'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Wa ba'du, yang kita muliakan bersama guru dan orang tua kita sekaligus pimpinan Yayasan Perguruan Islam Babul Maghfirah Habun beserta keluarga, yang kita muliakan bersama Wakil Pimpinan Dayah Babul Maghfirah Ustaz Murtazam beserta keluarga yang di pagi hari ini berhalangan hadir karena beliau sedang dalam suasana bersuka cita atas kelahiran anak yang ketiga. Alhamdulillah, untuk menggantikan 54 orang wisatawan yang meninggalkan Babul Maghfirah. Yang kita muliakan dan hormati Ustaz Azhar dan Ustazah Barzini sebagai ketua pengasuhan santriwan dan santriwati, yang tentu tugas mereka ini luar biasa, tidak mengenal jam kerja, 24 jam dalam sehari mereka tetap menjalankan fungsi tersebut, bahkan diawasi oleh beliau dengan segala keterbatasannya saja sudah mendatangkan kesulitan bagi para pelajar putra dan putri, padahal masih banyak kekurangan dalam prosesnya, apalagi yang merasa diawasi oleh raqib dan atid. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah ada sepatah kata yang terucap kecuali pasti di sampingnya itu terdapat raqib dan atid. Yang kita muliakan bersama kepala sekolah SMA dan SMP Babul Maghfirah Ustadz Afrianto dan Ustadz Mufriyadi, yang kita muliakan bersama Wakil Kepala Bidang Pengajaran dan Kurikulum, yang kita muliakan bersama para guru, para ustadz dan ustazah yang semangat dan cita-cita mereka untuk mendidik generasi tersebut luar biasa dan sangat patut untuk mendapatkan apresiasi. Walau kita tidak mampu mengapresiasi secara materi, setidak-tidaknya apresiasi secara moral bahwa mereka adalah guru kita, sebagaimana penjelasan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ana
abdu man 'allamani walau harfan. Saya adalah budak bagi seorang yang telah mengajarkan saya, walaupun materi pengajarannya itu hanya satu huruf saja. Lau sya'a ba'a, bila guru itu mau, dia boleh menjual saya. Walau sya'a aqtaqa, dan bila dia juga berkeinginan, silahkan untuk memerdekakan saya. Luar biasa ketika Sayyidina Ali membuat ghayah bahwa pengajaran itu walaupun hanya satu huruf. Saya merasakan pengalaman pengajaran satu huruf dari seorang yang sebelumnya itu tidak pernah saya anggap alim dan tidak pernah saya anggap guru. Ketika beberapa tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu, saya jadi khatib di kampung di Aceh Selatan dan sekaligus didaulat menjadi imam. Selesai sholat, saya pulang ke rumah. Ketika sedang makan siang, tiba-tiba beliau datang mengetuk pintu. Dan ternyata kedatangan beliau hanya untuk sebuah perkara yang terlihat kecil. Kami berbicara, beliau katakan, "Tengku, saya senang mendengar khutbah dari Anda tadi dan tentang materi nasihatnya. Saya juga senang ketika tadi Anda memimpin imam di dalam sholat, memimpin sholat untuk menjadi imam. Tapi dalam semua kesenangan Tengku, saya agak sedikit susah ketika Anda menyudahi Fatihah tersebut. Tentu saja apresiasi itu pujian-pujian ketika dilanjutkan dengan kata-kata tapi hilang kenikmatannya. Oh, tengah ibadah berubah. Jadi ada masalah apa ya? Kata beliau, walau bolin tersebut mad lazim musaffal kalimi, dan itu huruf qaf yang paling berat, saking beratnya sehingga hanya Rasulullah yang mendapatkan apresiasi. Di dalam sholawat salah satu bentuknya kita berucap as-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad afdalu man nataqa bid-dhad. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad, manusia yang paling fasih ketika bertutur dengan huruf ba. Jadi ternyata saya saat menjadi imam itu bacaan ba-nya tipis sekali. Walau dhalim. Beliau datang ke rumah dengan keikhlasan. Tidak ada honor, tidak ada gaji, tidak ada tunjangan, bahkan tidak ada apresiasi. Hanya untuk meluruskan satu huruf saja, dan itu perlu waktu lebih kurang setengah jam. Beliau katakan, Dhad itu huruf yang paling berat, padat, bulat, dan berat. Untuk mengucapkannya, lidah dikerahkan tepinya untuk menekan pangkal gigi atas sambil mendorong nafas dan membentuk cekungan di dalam lidah. Setengah jam baru lurus. Walau dhalin, ditegur lagi oleh beliau. Tentu mulutnya harus konsisten, tidak boleh bibir mundur ke belakang karena akan bertambah bunyi huruf waw. Bayangkan hanya sebuah huruf saja, dan itu perlu tambahan waktu setengah jam lagi sampai mengucapkannya sambil memegang ujung bibir. Walau dhalin, tidak boleh keluar bunyi huruf waw. Bertambah satu huruf dalam Fatihah, batal bacaan Fatihah dan batal sholat. Baru kita paham, ana abdu man 'allamani walau harfan. Saya adalah budak bagi orang yang telah mengajarkan ilmu walaupun materinya hanya satu huruf saja. Maka ini gambaran bagi kita betapa guru itu tidak pernah berharap untuk dipuji, tetapi kemuliaan kita sebagai murid adalah ketika memberikan apresiasi kepada guru. Karena nilai ilmu tersebut tidak pernah dapat diberikan batasan. Ada ilmu yang kecil ternyata memberikan manfaat yang besar, apalagi ilmu yang besar. Tentu manfaatnya akan lebih besar. Oleh karena itulah yang kita minta kepada Allah, bukan jumlah hafalan yang banyak, bukan ijazah yang berlapis-lapis. Yang kita minta kepada Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Mungkin di dalam browsing kita di internet, kita akan dapati orang-orang dengan prestasi terdaftar kuliah di beberapa perguruan tinggi, mempunyai gelar akademik dari beberapa perguruan tinggi.
sampai menuliskan namanya itu perlu sekitar 3 baris buku. Misalnya Tengku Haji Masrur AB Profesor Dr. LC MM MA MBA hampir M. Malaikat tidak akan bertanya tentang gelar akademik tersebut. Maka sehebat apapun orang, di dalam kubur hanya disebut Fulan bin Fulin saja. Tidak pernah disebut ketika talqin, wahai Profesor Dr. Fulan bin Fulin MA MC. Enggak pernah. Hanya Fulan bin Fulin. Bahkan di luar negeri, orang yang hebat kawin tidak pernah disebut gelar akademik. Hanya negeri kita saja orang-orangnya latah dengan gelar akademik. Seolah-olah waktu menikah itu sedang menikahkan 2 ijazah, bukan sedang menikahkan 2 orang manusia. Itu hanya kritik dari saya yang tidak punya gelar akademik. Orang tidak latah. Maka kita melihat betapa di luar negeri mereka lebih fokus kepada hasil dari ilmu. Dan saya sangat kagum ternyata pemikiran itu pun ada di dalam benak orang-orang hebat dan akademisi di Indonesia. Suatu hari dalam perjalanan dalam mobil, saya memantau di radio Republik Indonesia acara yudisium mahasiswa di sebuah universitas negeri di Sumatera Selatan. Rektornya itu menyampaikan dalam ceramah umum bahwa dunia internasional hari ini, perusahaan-perusahaan kaliber internasional hari ini tidak lagi akan bertanya ijazah Anda apa untuk diterima bekerja. Mereka akan bertanya keterampilan Anda apa untuk diterima bekerja. Mereka tidak akan prioritaskan S1, S2, dan S3. Mereka akan memilih anak kecil yang mempunyai manfaat dari ilmunya. Google, Microsoft, Facebook, Twitter. Kita hanya merasakan itu sebagai sebuah teknologi informasi. Tetapi di belakang nama besar tersebut terdapat institusi keuangan yang besar. Mereka yang menguasai kekayaan-kekayaan dunia. Bayangkan seorang Mark Zuckerberg yang bahkan tidak selesai kuliahnya, hanya karena bermain-main saja di platform internet dan kemudian menghasilkan Facebook, mendadak menjadi manusia terkaya dalam usia yang sangat muda. Tidak ada gelar akademik. Lalu kita sibuk mencari gelar akademik tanpa sempat untuk mengabdikan ilmu. Karena itu pula saya terkagum ketika sedang kuliah di Universitas Al-Azhar, tinggal di asrama Madinatul Bu'us Al-Islamiyah di Abbasiyah di Kairo. Waktu itu ada kunjungan pendidikan singkat untuk 34 orang guru-guru kita, dosen dan tengku pesantren di sana. Salah seorangnya adalah imam besar Masjid Raya Baitur Rahman, Profesor Dr. Azman Ismail, LCMA. Beliau kumpulkan kami yang tinggal di asrama dan beliau bertanya, kalian nanti kalau selesai kuliah di sini akan melanjutkan S2 kemana? Ada yang kawan-kawan sebagian besarnya menjawab, kami akan lanjutkan S2 dan S3 di Al-Azhar. Saya terkejut melihat respon beliau. Kata beliau, jangan. Saya tidak sarankan kalian lanjutkan S2 dan S3 di Al-Azhar. Saya merasa takjub dan heran bagaimana seorang S3 lulusan Al-Azhar tidak merekomendasikan anak-anaknya, adik letingnya untuk melanjutkan di tempat yang sama. Maka saya tanya ke beliau, Pak, kenapa? Apa jawaban beliau? Di Al-Azhar ini punya standar untuk diterima kuliah S2 yang tinggi. Dan terbukti saya punya beberapa orang kawan, imtihan qabul untuk S2 saja sudah 4 tahun belum diterima. Itu belum lagi masa kuliahnya 2 tahun dan menulis tesis 2 tahun. Andai kata kuliah kalian lancar, 4 tahun baru S2, 4 tahun berikutnya S3. Kalian pulang kampung, usia kalian sudah tua, ketemu malaikat Israel meninggal dunia. Tapi kalau kalian ambil kuliah S2 tempat yang lain, 4 tahun kalian sudah selesai S3 dan jadi doktor, sisa waktu 4 tahun lagi yang seharusnya kalian di Al-Azhar sudah bisa mengabdikan ilmu untuk masyarakat. Ini ilmuwan yang mempunyai orientasi tentang manfaat, bukan ilmuwan yang berorientasi tentang prestise dan prestasi, tetapi benar-benar sisi manfaatnya. Dan nasihat beliau itu benar-benar saya amalkan dalam makna yang sangat tinggi. Jangankan S3 dan S2, bahkan S1 tidak selesai.
pulang kampung dan mengabdikan ilmu. Tapi alhamdulillah, kesungguhan kita untuk menerapkan ilmu, mengajarkan ilmu, Allah berikan apresiasi. Bukan kekayaan materi, tetapi kepuasan batin ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang derajat intelektualitasnya lebih tinggi. Bayangkan di malam Sabtu ada pengajian di sektor Timur Baru Darussalam. Jemaah pengajian itu rata-rata doktor dan ada di antara mereka beberapa orang yang profesor. Ada yang dekan yang belum hanya rektor saja. Tapi saat kita yang bangai dari Cokcueng ini duduk di depan membimbing majelis pengajian, kita merasa ternyata ilmu itu luar biasa. Tapi ketika gelar akademik kita tidak ada berhadapan dengan mereka, saat pertanyaan diajukan kita jadi berpikir, ternyata gelar akademik juga menjadi perlu untuk menjadi alat bagi kita merasa percaya diri. Makanya tentara dan polisi itu berani, yang pertama karena seragam dan yang kedua karena senjata. Bagi kita yang bukan tentara dan bukan polisi, tanpa seragam, ada senjata saja beraninya luar biasa. Kenapa? Ada kepercayaan diri. Maka orang yang sudah menguasai ilmu, mereka siap untuk berhadapan dengan siapapun karena mereka punya senjata. Senjata ilmu. Dan kita sebagai umat Islam ditambah satu senjata lagi oleh Allah. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Maka alhamdulillah di daerah Babul Maghfirah ini kita mencoba menerapkan orientasi keilmuan itu kepada asas manfaat. Dan yang paling tinggi adalah bagaimana menerapkan adab-adab keilmuan tersebut dalam keseharian. Sehingga setiap kali acara seperti ini, saya selalu mengingatkan kepada para ustadz dewan guru. Sebagai pimpinan daya, saya tidak akan pernah merasa malu bahwa murid-murid yang keluar dari pesantren Babul Maghfirah, murid-murid yang tamat dari pendidikan di daerah Babul Maghfirah itu bodoh. Saya tidak akan malu. Yang saya malu adalah bila murid-murid dari pesantren Babul Maghfirah keluar dan selesai pendidikan, akhlaknya tidak baik. Saya akan malu. Dulu orang tua kami saat kami merantau menuntut ilmu, pesannya hanya satu. Mereka tidak minta nilai akademis yang tinggi, mereka tidak meminta prestasi yang tinggi, mereka hanya minta satu saja. Nak, merantaulah, tuntutlah ilmu, tapi jangan buat orang tuamu malu. Maka setiap sebuah aktivitas kami lakukan, kami timbang-timbang. Kira-kira kalau ini terjadi, orang tua saya malu atau tidak? Selama itu tidak mendatangkan malu pada orang tua, lanjut. Tapi bila itu menyebabkan malu pada orang tua, kami akan berhenti. Rasa malu inilah yang kemudian lupa kita tanamkan pada generasi berikutnya. Padahal Rasulullah menyatakan, Inna mimma adrakathul umamu minan nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Bahagian dari nasihat nabi-nabi yang terdahulu yang masih bertahan sampai hari ini diterima oleh umat adalah sepenggal kalimat. Kalau kamu sudah tidak malu, lakukan apa yang kamu suka. Maka perasaan malulah yang kita pelihara selama ini. Kita malu apabila penampilan kita tidak bersih. Kita malu apabila lingkungan pesantren itu tidak bersih. Kenapa kita fokus pada kebersihan? Karena selama ini dalam sejarah Indonesia dan khususnya Aceh, selalu saja pesantren itu dijadikan ukuran tentang gaya hidup yang kotor dan tidak bersih. Asal kita duduk di lembaga pemerintahan, ada kegiatan, selalu saja dicontohkan tentang perilaku yang kotor itu, lagi daerah pulang, lagi pesantren pulang. Mereka berbicara seolah-olah mereka yang paling bersih. Sampai dulu sekitar tahun 2006, baru-baru selesai tsunami, ada acara yang digagas oleh UNICEF di Kota Banda Aceh kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Seorang pembesar di Dinas Kesehatan itu memberikan contoh seperti wilayah Babun Najah katanya, kotor sekali. Bapak itu tinggal di belakang pesantren Babun Najah dekat dengan panti jompo. Saya waktu sekolah aliyah keluar lewat depan rumah beliau dan melihat rumah beliau itu jauh lebih kotor dari pesantren Babun Najah. Begitu beliau selesai bicara pada sesi tanya jawab, saya katakan,
Pak, jangan lupa bercermin sekali-kali. Saya memang kotor di pesantren, Pak, tapi kalau dibandingkan dengan rumah Anda, saya yakin pesantren kami lebih bersih. Ini baru tengah. Maka kita terapkan kebersihan itu di pesantren Babul Maghfirah. Lingkungannya bersih, WC-nya bersih, murid-muridnya bersih, ustaz-ustaznya bersih. Kalau lingkungan sudah bersih, maka hati kita akan menjadi bersih. Suasana itu menjadi tenang. Maka kita jaga suasana seperti ini, karena itu adalah bahagian dari akhlak. Jauh sebelum orang menilai hati kita, jauh sebelum orang menilai bicara kita, mereka menilai penampilan kita, lingkungan kita. Kalau itu sudah terjaga, maka insya Allah yang lain akan lebih mudah untuk dipercaya. Bagaimana berbicara tentang kebersihan bila lingkungan tempat kita tinggal kita jorok? Bagaimana berbicara tentang kerapian bila penampilan kita aut-autan? Maka oleh karena itu, ilmu akan lebih mudah diterima oleh orang yang menerima apabila yang menyampaikan sudah menerapkan nilai-nilainya. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, khususnya anak kami para wisuda dan wisudawati yang hari ini dengan kondisi yang berat, kita berharap hari bahagia ini dihadiri oleh orang tua, ayah dan ibu yang mereka selama ini berjuang dan berkorban perasaan, berkorban biaya. Tidak mudah bagi orang tua untuk melepaskan anaknya menuntut ilmu. Anak yang dibesarkan sejak lahir tidak pernah terpisah, lalu tiba-tiba tamat SD. Ketika ingus saja kita belum selesai, harus dilap oleh orang tua. Tiba-tiba diantarkan ke tempat ini 6 tahun lamanya. Proses itu selama waktu yang panjang tersebut, mereka menderita di rumah. Apakah anak saya bisa tidur malam atau tidak? Dia sakit atau tidak? Mereka berkorban harta, harus berpikir setiap bulan untuk menyetorkan biaya. Bagi orang tua, pengorbanan itu tidak masalah selama mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan mereka adalah saat melihat anak-anaknya bahagia. Walaupun tidak makan di rumah, yang penting anaknya kenyang. Walaupun kurang pada penampilan, yang penting anaknya nyaman. Maka orang tua lakukan pengorbanan tersebut. Tapi di hari ini, yang seharusnya kita nikmati bersama dengan orang tua yang sudah berkorban demikian rupa, ternyata oleh faktor keadaan, situasi dan kondisi, bahkan hampir saja kegiatan wisuda ini tidak jadi kita laksanakan. Maka alhamdulillah dengan izin Allah dan semangat dari kita semuanya dapat terlaksana sebagaimana yang kita saksikan ini. Maka ketika tadi saya publikasi di media sosial, ada seorang kawan, Ketua Rabitah Alumni Universitas Al-Azhar Sumatera Utara, Ustadz Muhammad Zuhri Ramputi LCMA, buat sebuah komentar di status saya. Ustadz, anak-anak yang wisuda di pesantren hari ini mereka berhak mendapatkan gelar akademik LC. Saya tanya, kenapa Ustadz? Karena mereka adalah lulusan corona. Ini wisuda yang istimewa, mendapatkan gelar LC. Tapi yang ke depan tidak perlu berdoa agar tetap ada corona untuk mendapatkan gelar LC. Anda tetap mendapatkan LC sebagai lulusan Cektuun, insya Allah. Dan itu pula yang saya bangga-banggakan selama ini. Walaupun tidak selesai kuliah S1 di Al-Azhar, tetap ditulis nama Ustadz Masrur Aidi LC. Agar tidak dituntut pertanggungjawaban akademik, saya selalu jelaskan dalam ceramah bahwa LC itu nama kampung saya, Lam Alu Jud. Alhamdulillah. Kebanggaan bagi kita tentang tempat tinggal kita. Tidak perlu merasa malu karena ini Cektuun. Kita bangga-banggakan Cektuun. Maka saya mendapatkan apresiasi. Bayangkan secara resmi dan DIM 0101 Aceh Besar, Bapak Kolonel Hasan di Lubis yang sekarang sudah berpindah, beliau selalu menyapa saya sebagai wali kota Cektuun. Alhamdulillah. Ini kebanggaan. Maka tidak perlu malu di mana kampung, di mana tempat, karena kita harus malu bagaimana sikap dan bagaimana akhlak. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, anak-anak kami para wisudawan dan wisudawati dan anak-anak kami yang masih melanjutkan pendidikan di daerah Babul Maghfirah, sesuai dengan apa yang telah kita rasakan selama ini, dan saya selalu mengulang-ulang kepada para ustadz dan ustazah, kita tidak ingin trauma masa lalu kita saat mengaji di pesantren dibalaskan dendamnya kepada anak didik kita. Kita tidak mau saat dulu kita dalam pesantren dibatasi gerak oleh pagar yang tinggi, memberikan kesan seperti penjara.
Kita tidak mau kesan buruk kita dulu di pesantren setiap kali orang tua akan berkunjung dibatasi oleh administrasi. Pak, mohon maaf, jadwal berkunjung jam 5 setelah selesai sholat asar. Saya tidak mau itu terulang karena saya merasa dilecut oleh sebuah keadaan. Di bulan Maulid yang lalu, saya diundang ceramah Maulid di rumah tahanan kelas 2B penjara Jantung oleh kalapasnya Pak Yusnedi. Saat masuk, begitu jeruji yang kedua itu dibuka, saya langsung disambut oleh sebuah tulisan, pesantren Raudatul Jannah, rumah tahanan kelas 2B Jantung. Saya bertanya kepada kalapasnya, Pak, ini pesantren apa maksudnya? Apa kata beliau? Pak Ustadz, sejak kisruh politik di negeri ini, banyak para ulama dan habaib yang dikriminalisasi dan masuk penjara. Di dalam penjara mereka buat pengajian, mereka buat kegiatan zikir. Pimpinan-pimpinan kami dari Kementerian Hukum dan HAM melihat bahwa sejak saat itu penjara lebih tertib dan lebih disiplin. Maka Kakanwil Kemenkumham di Aceh menginstruksikan agar semua lapas dan rumah tahanan di Aceh menerapkan tata kelola penjara seperti pesantren supaya lebih tertib dan lebih disiplin. Maka kami buat pesantren Raudatul Jannah di rumah tahanan kelas 2B. Perasaan saya merasa terpukul dan tercabik-cabik, seolah-olah itu penghinaan untuk kita. Ketika penjara sudah menerapkan sistem pesantren, tiba-tiba kita di pesantren menerapkan adopsi sistem penjara. Apa keilhamnya? Maka saya ingatkan kepada para ustaz, selama yang berkunjung itu ayah kandungnya, ibu kandungnya, saudara kandungnya, jam 3 tengah malam pun berkunjung, bangunkan anaknya. Karena kita pernah mengaji ketika bertemu dengan orang tua. Tepuk tangan dulu. Saat kita mengaji, ketika mental kita sedang turun, tiba-tiba terlecut kembali karena dikunjungi oleh orang tua. Saya mengaji di Lamno. Ketika semangat mengaji itu sudah turun, tiba-tiba berdiri parkir di depan pintu gerbang mobil Kijang komando BL 236 AF. Langsung kebahagiaan itu muncul, laparnya hilang. Mobil bersejarah yang sudah hilang, tak mana wujudnya, dipakai oleh Agung beberapa generasi. Ketika semangat belajar itu sudah mulai turun dan berkurang, tiba-tiba terdengar pengumuman di mikrofon, Masrul Aidi dari Banda Aceh, nah telepon. Yang telepon sudah pasti Umi. Kalau Umi yang telepon pasti disuruh pulang. Bahagianya muncul lagi. Semangat kita naik ketika bertemu dengan orang tua. Itu dari sudut pandang kita sebagai murid. Lalu kenapa saat kita menjadi guru kita siksa murid-murid yang lain untuk susah bertemu orang tua? Bahagia hati. Dari sudut pandang orang tua, ada yang orang tuanya di Aceh Selatan, di Sinhil, di Aceh Tamiang. Kunjungan dinas ke Banda Aceh selesai jam 12, harus segera berangkat pulang. Karena ingat ada anaknya di daerah Babul Maghfirah, dia datang kemari, Ustaz boleh nggak saya bertemu anak saya sebentar? Ustaznya dengan gagah menjawab, minta maaf Pak, jadwal berkunjung jam 5 nanti. Ayahnya harus pulang jam 12 tapi bertemu anak jam 5. Karena tidak ingin mengganggu disiplin pesantren, beliau menghargai, tidak mau berdebat. Sudahlah Pak Ustaz, beliau pulang dengan perasaan kecewaan. Anaknya sedih. Kita sudah pernah mengalami. Disiplin penting, tetapi menjaga moralitas lebih penting. Karena orang yang tidak punya moral tidak akan disiplin. Tapi anak-anak kami, tolong sampaikan pada orang tua kita, kalau belum jadwal berkunjung janganlah datang dulu. Tolong sampaikan, kalau belum jadwal berkunjung jangan datang dulu. Karena saat mereka datang bukan pada jadwal kunjungan, maka yang bekerja keras itu adalah pimpinan. Kenapa? Karena hanya pimpinan yang standby di depan.
Kadang-kadang sedang ngelap mobil pakai baju ala kadar, rambut pun tidak pakai peci belah tengah, tambah kacamata hitam. Sedang ngelap-ngelap mobil, datang orang tua kalian, "Dek, boleh panggil anak saya sebentar?" Sebagai adik kita menyesuaikan diri. Enggak boleh mencak-mencak marah, "Kamu so kayak pimpinan daerah." Enggak bisa. Kita menyesuaikan dengan penampilan adik tersebut. Yang kita jawab tidak. Maka kita harus bekerja keras mencari siapa yang berkeliaran di luar. Tolong panggil si Fulan sebentar. Baru nanti saat anaknya bertemu, ya tadi suruh panggil siapa? Yang Mbak Adi ini malah foto. Baru anaknya terkejut, "Ayah, itu pimpinan Ustaz kamu." Baru ayahnya harus minta maaf lagi. Banyak sekali kesulitan yang terjadi oleh hal-hal demikian. Maka benar kata orang bijak, "Libasukum yukrimukum qabla julusikum." Pakaian kalian jadikan kalian terhormat sebelum kalian duduk di dalam majelis. Maka walaupun murid kalau penampilannya udah pakai sorban, itu wali murid yang lain akan hormat. "Ya Ustaz." Kita tidak bisa nafikan keadaan. Maka oleh karena itu, berpakaianlah sesuai dengan ilmu, berpakaianlah sesuai dengan tempat, berpakaianlah sesuai dengan adab-adab yang diajarkan di dalam Islam. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, anak-anak kami yang kami cintai, maka kita menjadikan pesantren ini bukanlah tentang tempat. Pesantren ini bukan tentang pagar. Pesantren ini adalah tentang adab dan tentang kedisiplinan. Maka saya secara pribadi sebagai pimpinan tidak ingin ada pagar-pagar seperti ini. Hanya kita buat pagar bukan untuk membatasi kalian keluar. Kita buat pagar ini untuk membatasi agar orang luar tidak bebas masuk kemari. Kalau orang yang masuk kita belum ada masalah. Tapi ada masalahnya, yang masuk itu bukan orang, kambing yang masuk. Maka kita buat pagar ini agar tidak harus bertengkar dengan para pemilik-pemilik kambing. Karena ketika bertemu dengan pemilik kambing pun kita serba salah untuk menjawab. Saat kita tanya kenapa kambingnya dilepaskan ke pesantren, apa jawaban mereka? Tentu kami saking mencintai pesantren, kalau tidak ada anak kambing kami antarkan pesantren. Yang sudah tahu. Maka kita buat pagar ini agar tanaman yang kita tanam itu bisa tumbuh dengan baik, agar bunga yang kita rawat bisa berkembang dengan baik, dan agar orang yang datang untuk melihat bahwa suasana terlihat baik-baik saja. Maka kita buka bahwa Babul Maghfirah bukanlah sebatas pagar. Babul Maghfirah adalah cekeung, agar suatu saat identik cekeung itu adalah Babul Maghfirah. Kita tidak ingin batasi hal-hal demikian, tapi itu kembali kepada anak-anak kami sanggup atau tidak menerapkan disiplin di luar pagar pesantren. Maka kita terbuka bebas, tidak perlu minta izin dari lingkungan ini datang ke depan. Kita mengakses jalan di luar. Kalian mau lari bebas, kalian mau pergi kemanapun bebas. Tetapi yang mengikat hati kalian adalah kami murid pesantren Babul Maghfirah. Kita mencintai tempat ini, maka kita tidak meninggalkan tempat kecuali dengan izin dari ustaz dan guru. Suasana ini yang ingin kita tumbuh kembangkan dan ingin kita contohkan kepada lingkungan pesantren yang lain, agar sebagaimana yang tadi disampaikan oleh anak kita Anita Tiara, dari dulu kita menyebut pesantren itu penjara suci karena kita terbatas oleh ruang-ruang ini. Kita ingin sekat itu dihilangkan agar tidak lagi penjara, karena bahkan penjara pun sudah adopsi sistem pesantren. Kenapa pesantren harus kita namakan penjara? Maka mudah-mudahan generasi lulusan tahun ini yang menjadi LC lulusan corona ini bisa menjadi delegasi dari Dayah Babul Maghfirah di lingkungan dan tempat tinggalnya masing-masing untuk mencontohkan bahwa kami di Babul Maghfirah tidak terlalu mengejar ijazah, bahwa kami di Babul Maghfirah tidak terlalu gila tentang ilmu, bahwa kami di Babul Maghfirah hanya mencontohkan adab-adab dalam keseharian, karena orang yang sukses adalah orang yang beradab. Saya punya keinginan anak-anak bisa hafal Al-Quran 30 juz. Sampai suatu hari saya bertemu dengan seorang orang tua yang anaknya hafiz 30 juz. Apa katanya? Pak Ustaz, anak saya sekolah di pesantren Insan Qur'ani, hafiz Al-Quran 30 juz. Tapi sekarang di rumah menjadi PR bagi kami orang tua untuk terus mengajak dia mengulang-ulang hafalannya, karena bila tidak diajak mengulang, hafalannya akan hilang dan dia berdosa. Beberapa waktu kemudian saya bertemu seorang jemaah pengajian di sebuah masjid di Al-A'la, masjid. Anak beliau hafid Al-Quran di pesantren di Jawa, sudah jadi imam di beberapa masjid di Aceh. Tiba-tiba beliau curhat ke saya, Pak Ustaz,
anak saya mengalami gangguan jiwa dan harus diobati di rumah sakit jiwa Banda Aceh. Maka dari dua dialog itu saya buat sebuah status di media sosial. Menghafal Al-Quran tidak wajib, tidak hafal Al-Quran tidak berdosa. Tapi apabila Anda hafal Al-Quran dan kemudian lupa, Anda berpotensi untuk berdosa. Maka kita ajak yang kita hafal itu pahami. Karena orang yang sudah memahami mudah untuk menghafal, tapi orang yang sudah menghafal belum tentu mudah untuk memahami. Maka kita bukan melarang untuk menghafal, tapi usahakan hafalan itu berbarengan dengan pemahaman. Jangan sampai kita disindir oleh Allah sebagaimana sindiran Bani Israil. Innal ladzi mathaluhum kamathalil himari yahmilul asfara. Mereka perumpamaannya seperti keledai yang membawa kitab. Keledai itu bawa kitab banyak sekali, hanya bawa saya. Saat ditanyakan, jangankan isinya, bahkan judulnya pun mereka tidak tahu. Maka kita tidak ingin menjadi penghafal Al-Quran yang hanya hafal matan lupa makna. Kita ingin menghafal Al-Quran berikut dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi sebagaimana gambaran Ummul Mukminin Aisyah tentang Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Baru sah kita menyebut sebagai generasi yang Qurani, bukan hanya generasi yang hafid Al-Quran. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian barangkali sekedar untuk saling mengingatkan sebagai pesan-pesan khususnya kepada anak-anak kami yang wisuda pada hari ini. Ini yang dapat kami sampaikan, dan mohon sampaikan salam dan permohonan maaf kami kepada orang-orang tua kalian. Mungkin selama ini salah dalam berinteraksi, mungkin salah dalam berkomunikasi, mungkin ada banyak kesalahan-kesalahan yang lain. Maklum, tekanan kita di dalam pesantren ini sangat tinggi. Berinteraksi dengan banyak anak murid, dan itu bukan anak kita sendiri. Baru sekarang orang tua sadar ternyata mendidik itu berat. Saya dapat kiriman video seorang ibu-ibu mengajarkan anaknya 3 orang di depan rumah. Baru 1 menit pengajaran keluarlah jurus-jurus kungfu. Anaknya ditempelin dan ditendang-tendang. Itu ibu kandungnya yang hamil 9 bulan, yang melahirkan dengan susah payah, yang membesarkan dengan biaya sendiri. Tapi kita tahan perasaan untuk memukul, kita tahan perasaan untuk menyakiti, untuk memberikan pendidikan sebaik-baiknya. Tiba-tiba berbenturan dengan keinginan orang tua, dan kadang-kadang guru-guru dan ustaz-ustaz ini dimaki-maki. Dan alhamdulillah itu tidak terjadi di pesantren Babul Maghfirah. Maka kita jaga persaudaraan itu. Walaupun anak-anak kami sudah lulus, kalian adalah bahagian dari keluarga besar Dayah Babul Maghfirah Ceteun. Tidak ada cerita mantan sebagaimana disampaikan oleh anak kita tadi. Tidak ada mantan guru, tidak ada mantan ustaz, dan tidak ada mantan murid. Tidak ada mantan pesantren. Maka siapapun alumni yang sudah tamat dan lulus, kapanpun kembali akan tetap kami terima sebagai bagian dari keluarga besar. Silaturahmi itu tidak pernah putus. Karena itu yang diajarkan oleh kakek saya, oleh Abu Ci. Beliau hanya sebagai ketua asrama putri di Dayah Darussalam Labuan Haji. Tapi ikatan yang beliau bangun dengan murid-murid yang beliau jaga adalah ikatan orang tua dan anak. Maka sampai hari ini kami keturunan-keturunannya setiap kali bertemu dengan orang yang pernah menuntut ilmu di tempat yang sama, tetap memanggil beliau itu Pak Cik, Mak Cik kepada kakek dan nenek saya. Maka kita ingin silaturahmi ini tetap berlanjut. Kapanpun bertemu, itu ada ikatan kekeluargaan yang tidak pernah retak dan tidak pernah akan lekang. Maka mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah, dan menjadi perpisahan setelahnya sebagai perpisahan yang terpelihara dari silap dan salah, dan juga dari dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas segala perhatian. Terima kasih kepada para ustadz dan guru yang sudah mengabdikan ilmu dan waktunya untuk mendidik anak-anak kami. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah bersabar atas pelayanan yang kurang dari kami. Dan terima kasih kepada orang-orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk didik di tempat kami ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayahanda Tunku Haji Mansur Aidi LC yang telah menyampaikan sedikit arahan dan nasihat. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ayahanda dapat bermanfaat bagi kita semua. Al-Barnamijul Akhir, Ikhtitamu ma'ad du'a min Ra'isil Muassasatil Ma'hadil Islamiyah Babil Maghfirah. Selanjutnya penutupan sekaligus doa yang dipimpin oleh Yang Mulia Abun. Kepada Abun dipersilakan yang segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam wa ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini di Pondok Pesantren Babul Maghfirah dalam rangka memperhatikan, menyaksikan prosesi yaitu wisda yang ke-12, bukan 24, 12. Kalau kemarin di Babun Najah yang ke-24, ini 12, itu separuh daripada Babun Najah. Selawat dan salam mari pula kita hidangkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW dan kepada ahli serta sahabat beliau sekalian. Sebelum kami membacakan doa, kami beri penjelasan sedikit bahwa kemarin di sana tidak ada itu bunga-bunga itu, tidak ada, karena kami bilang jangan dibuat itu. Kemudian wali murid tapi hadir. Saya sebagai wakil kami tidak berani mengadakan wisuda karena keadaan situasi, karena pernah dia baca, bahkan dia dengar ataupun dia lihat dalam YouTube ada sekolah yang dibuka dibubarkan lagi oleh pihak keamanan. Jadi kami bilang sama Ustaz Edi, langsung buat saja. Kalau ada pertanyaan nanti, ana mas'ulun. Jadi bukan anda yang jawab. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan, baik pihak yang berwajib apalagi pihak bersunat. Tidak ada. Selesai acaranya. Wali santri juga hadir. Mungkin kalau di sini diadakan hadir wali santri boleh juga. Tetapi karena masalahnya kondisi, karena ada pihak yang jatuh kepada kondisi, maka tidak dihadirkan. Kemudian yang kedua, wisuda ini menandakan sudah selesai kita belajar di sini 6 tahun. Wisuda ini bukan hanya dimiliki oleh perguruan tinggi, tetapi oleh perguruan rendah pun dimiliki. Sehingga PAUD pun kadang-kadang ada wisuda. PAUD, apa PAUD itu? Pendidikan usia dini, anak usia dini. Itu ada juga kadang-kadang wisuda. Sehingga orang itu bertanya, kenapa diimbu-imbukan anak saya? Dipikir seperti rumah. Apalagi TK dan SMP. Nah, itu kegiatan yang diadakan di pondok pesantren. Ada juga sekolah umum pemerintah mengadakan, tapi sedikit. Jadi alhamdulillah seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pimpinan pesantren, kita setelah di sini tidak terputus, masih ada kesempatan belajar baik di pondok pesantren Salafi yang tidak ada sekolah, baik sekolah itu Departemen Agama ataupun Dinas maupun ke UIN atau Unsia untuk mencari ilmu. Itu tergantung kemana yang kita mau. Orang tua hanya menyetujui saja. Kalau orang tua umpamanya menyetujui ke UIN, kita minta UIN, alhamdulillah. Kalau tidak menyetujui ke UIN, umpamanya kita minta pesantren Salafi, alhamdulillah juga. Yang penting orang tua mendukung. Sebab kalau kita tidak dukung kemauan anak, itu nanti gagal kita. Seperti contoh saja, guru kita yang Ustaz Mutul Aidi, dulu aku arahkan dia ke UIN, beli Honda. Kali pertama ujiannya nilainya sedikit, kali kedua memang tidak bisa ujian. Ini dia depan beliau kita kata. Kita tanya, kenapa kamu tidak bisa ujian? Itu kemudian nano juin nano pesantren Salafi.
Kalau begitu, baiklah sekarang kita dukung sana sampai bisa berangkat ke Mesir. Alhamdulillah. Jadi kalau kemauan anak kita turutkan, alhamdulillah berhasil. Tapi kalau tidak kita turutkan, satu tarik ke darat, satu tarik ke laut, itu biasanya putus di tengah jalan. Makanya anak-anak kami tinggal pilih nanti kemana yang cenderung dalam hatinya untuk menyambungkan pembelajaran. Apa itu pesantren Salafi ataupun pesantren lagi ya, UIN perguruan tinggi. Ini ada anak-anak kita dari Babul Maghfirah 4 orang ke pondok pesantren Salafi, dan juga dari Babul Najah 4 orang. Ada laki-laki dan perempuan. Itu alhamdulillah kita kasih rekom lulus semua di Darussalam Al-Munadi. Tetapi ada yang tidak melanjutkan setelah itu, termasuk anak kita dari Humaira Singkir. Dia sudah lulus ke Darussalam Al-Munadi, kemudian pindah dia ke Semalanga karena di situ ada kuliah sambil belajar. Itu kami dengar apa benar atau tidak, tanyakan olehmu pada dirinya. Juga si Ani Tekengon sudah lulus itu di Darussalam Al-Munadi, tapi kemudian sudah tidak mau, sudah berpaling kepada sekolah pesantren hafal Quran tadi dulu. Alasannya kalau Darussalam Al-Munadi jauh, jadi sering dekat pesantren hafal Quran. Itu kita dukung juga. Yang penting tidak jalan yang buruk, jalan yang baik, kemana anda kita yang mau kita ikuti. Baik itu. Nah, ini bukan ayah anda sini, tapi semua anda ini. Baiklah, sampai di sini kata-kata Islam. Kemudian mari kita mengamini doa yang kami baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin waj'alna min 'ibadika as-salihin wa la taj'alna min 'ibadika al-jahilin waj'alna minas sami'in al-muti'in wa la taj'alna minas sami'in al-'asin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarrin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas sa'ilin
Allahumma